Ini adalah konsol paling tidak berguna untuk dibeli. Bahkan ini nggak pantas untuk dibilang konsol. Yaitu apa? Kalian masih udah tahu ya dari logo ini apa? PlayStation Portal ya. Ini adalah konsol yang sangat-sangat aneh pada waktu di awal rilis pun. Sebenarnya kita udah denger rumor tuh kalau dia akan rilis sebuah konsol portable ya. Tapi pas rilis ternyata apa ini? Ini cuma buat streaming ke PS5. Karena setelah kalian tahu harganya sendiri ya, harga barunya itu kalau gue lihat sekarang itu hampir 3 juta lebih ya. Dengan 3 juta lebih sebenarnya kalian udah bisa dapat apa? Udah bisa dapat handphone di harga 2 jutaan yang kalian bisa main game lain juga. Dan kalau mau streaming juga ya tinggal pakai HP kalian yang udah punya dan kalian tinggal download aja aplikasi Remote Play dari PS, kan itu udah bisa tinggal main dan harganya jauh lebih murah. Nah, tapi buat kalian yang penasaran gimana sih sebenarnya PS Portal itu secara performance streamingnya bagus atau enggak sih? Nah, bisa kalian lihat sendiri ya kalau PS Portal ini sebenarnya mirip sama DualSense yang di tengahnya itu ada layar nih. Tapi secara pengalaman gue main streaming tuh sebenarnya secara megang feel controller itu enak banget. Apalagi kan namanya ini DualSense, kalau kita main game PS5 yang support sama haptic feedback di R2L2-nya itu nyaman banget, itu bisa dapat feel haptic feedback-nya. Dan kalau ini baterainya bisa tahan sampai 6 atau sampai 9 jaman ya. Nah, apalagi apa? Layarnya 8 inch. Ini menurut gua nikmat banget sebenarnya untuk menjadi konsol streamingnya. Untuk bagian-bagiannya ya cuma standarnya kayak gini, ini kayak DualSense dan kebetulan gue punya yang warna hitam ya, yang termasuk cakep. Di bagian atasnya ini ada speakernya 2, ada volume up and down, lalu ada tombol power. Nah, untuk connectionnya juga termasuk seamless ya. Pas gue mau coba connect, itu cepet banget dan kita bisa langsung main dalam beberapa detik selama PS-nya udah nyala atau kalian udah remote-in ya. Nah, terus gimana secara pengalaman latensinya? Setelah gue coba ini sebenarnya kurang nyaman ya. Ini info aja kalau gue udah pakai di WiFi 5 GHz ya di masing-masing di PS5 sama di PS Portalnya itu sendiri. Dan selama pengalaman gue main itu dia termasuk cukup nge-lag ya. Latensinya berasa banget nih. Jadi sebenarnya gue pakai PS Portal ini gue untuk mainin game-game yang turn based atau yang nggak perlu aktif. Nah, itu baru bisa dimainin dengan oke. Kalau kalian mainin game aktif itu kalian akan merasa pusing banget ya. Sebenarnya latensinya ini kalau kita lihat langsung nih di secara monitor itu nggak terlalu berasa parah ya. Tapi feedback ke PS Portalnya ini baru berasa dia ada nge-lag-nya. Ya, jadi itu aja sekian tentang PS Portal. Mungkin gua akan bikin video longnya kali buat ngehina, maksudnya mereview benda ini ya. Dan seperti yang gue bilang di awal, jangan beli ini. Mendingan kalian beli tablet Legion Tab Gen 3 yang gue udah pernah review juga beberapa hari ini, ataupun beli handphone apapun yang murah, mau pakai itu misalkan Moto G06 Power, itu juga udah bisa buat main streaming. Nggak perlu benda kayak gini, ini buat apa, buang aja lah.